Bab 411. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Liu Yu, meskipun aku rasa bakatmu bagus, aku tidak menyangka bakatmu begitu bagus. Aku terkejut dengan penampilanmu selama ini. Cara rahasia Liu Yu buruk di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa lupa bahwa setiap gerakannya mungkin di bawah pengawasan Diaken Wang. Dia juga lupa memberitahu pihak lain, sama sekali tidak mengerti apa sikap Diaken Wang pada akhirnya melakukannya dengan gegabah. Segera, Liu Yu berkata dengan tergesa-gesa, jika Diaken Wang berpikir bahwa aku telah melakukan kesalahan dalam membentuk pasukan, aku dapat segera membatalkan pasukan ini. Tidak, aku tidak berpikir kamu melakukannya dengan benar. Aku pikir kamu melakukannya dengan benar. Dengan cara ini, aku khawatir mereka semua dapat menyerahkan 10.000 keping batu roh berkualitas tinggi. Aku terlalu senang untuk marah. Diaken Wang berkata dengan senyum di wajahnya. Lebih dari itu, Liu Yu merasa semakin tidak nyaman. Akhirnya, Liu Yu memilih untuk berkompromi dan berkata, Diaken Wang, apa yang ingin kau katakan? Kau akan membuatku sangat gelisah. Mendengar perkataan Liu Yu, wajah Diaken Wang menjadi serius dan berkata, aku mencarimu. Aku benar-benar punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu, dan itu adalah hal yang sangat baik. Liu Yu sedikit lega ketika mendengar apa yang dikatakan Diaken Wang, tetapi dia tidak berani ceroboh. Sebenarnya, dia memiliki kesan yang buruk pada Diaken Wang. Namun, Diaken Wang tidak dapat menyinggung perasaannya untuk saat ini, jadi dia harus tersenyum dan bertanya, aku tidak tahu apa yang baik. Alih-alih menjawab secara langsung, Diaken Wang berkata pada dirinya sendiri, jika ada terlalu banyak orang dalam kekuatan apapun, semua jenis kontradiksi akan meningkat, dan berbagai faksi akan muncul. Yang kumiliki adalah garis keturunan dari Patriark. Adapun orang kuat Kaisar Wu yang bertugas menjaga tempat ini, dia milik tetua agung yang memberontak. Karena ketika berbicara tentang kata, tetua, dan sesat, Diaken Wang menggertakkan giginya. Liu Yu dapat melihat bahwa dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap yang disebut tetua. Mendengar kata-kata Diaken Wang, Liu Yu tercengang. Ternyata pertikaian antar faksi ada di mana-mana. Kedua tetua geng Dafeng jelas-jelas memperebutkan kekuasaan dan keuntungan, dan batu roh, sebagai sumber daya kultivasi, tentu saja merupakan prioritas utama. Untuk mencapai pengawasan bersama yang lebih baik, kedua belah pihak telah mengirim orang untuk menjaga di sini. Namun, jelas bahwa yang disebut pemimpin serikat seharusnya berada di pihak yang menurun. Kalau tidak, kita tidak akan mengirim Diaken seperti Wang sebagai ganti tetua Kaisar Wu. Juga sangat penting untuk berjuang demi kekuasaan dan keuntungan, dan untuk membina generasi muda. Sebelum Liu Yu datang, dia mendengar bahwa Yu Sunyu tampaknya telah diambil sebagai murid oleh seorang pria kuat Kaisar Wu, dan dia tidak tahu dia termasuk golongan yang mana. Memikirkan hal ini, Liu Yu bertanya, Diaken Wang, saya sangat ingin tahu. Yu Sunyu bergabung dengan faksi mana? Tidak mungkin dia tidak bergabung dengan faksi manapun setelah sekian lama berada di sini. Sebenarnya, dia belum memutuskan faksi mana yang akan dia ikuti. Dia berkata bahwa dia akan membuat pilihan setelah dia menembus Kaisar Wu. Jadi sekarang Patriark dan tetua kita berjuang untuknya. Untuk ini, Diaken Wang tidak bersembunyi dari Liu Yu. Liu Yu mengangguk dan mengerti bahwa tidak mengherankan bahwa ketika Xiao Bo meminta Diaken Wang untuk membantunya, Diaken Wang berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan Yu Sunyu. Saya khawatir tidak akan lama lagi orang-orang kuat dari sekolah lama geng Dafeng akan mengetahui keberadaan mereka dan memenangkan hati mereka sendiri. Tidak mengherankan bahwa Diaken Wang sangat ingin menemukan dirinya sendiri. Dia takut dia akan dirampok oleh tetua. Bagaimanapun, mungkin Kaisar Wu yang datang untuk menemukannya. Namun, Liu Yu bingung dan bertanya, Diaken Wang, meskipun Yu Sunyu dan aku memiliki beberapa potensi, aku khawatir ada banyak murid potensial dari Sekte Dafeng. Mengapa kita harus menang melawan kita berdua? Setelah pengamatan kami, kalian berdua sangat kuat secara fisik, dan kultivasi seni bela diri kekuatan fisik tidak hanya mudah untuk menembus Kaisar Wu, tetapi juga sangat mudah untuk menembus Kaisar Wu tingkat tinggi. Kekuatannya akan jauh lebih tinggi daripada Kaisar biasa yang melatih Ki. Diaken Wang dengan sabar memecahkan keraguan Liu Yu. Tampaknya dia benar-benar menaruh banyak pikiran untuk memenangkan Liu Yu. Namun, Liu Yu memiliki keraguan baru, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetapi Kaisar Wu tingkat tinggi tidak layak untuk diminta begitu banyak.
Lagi pula, tidak yakin apakah Kaisar dapat menembus Kaisar Wu. Diakon Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan berkata dengan suara cemberut, menurutmu hanya ada 4 atau 5 Wudi di seluruh Sekte Dafeng. Baik itu untuk pemimpin atau tetua, kekuatan yang paling penting adalah Kaisar Wu tingkat tinggi. Liu Yu bodoh. Memang benar bahwa geng Dafeng berada di tepi daratan Cina. Kaisar Wu sudah menjadi yang terkuat. Geng Dafeng adalah salah satu dari 2 kekuatan terbesar di sini, tetapi jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Selama tidak ada jalan buntu yang lengkap antara kedua belah pihak, saya khawatir tidak ada kemungkinan bagi tetua Kaisar Wu untuk mengambil tindakan sama sekali. Secara alami, kekuatan yang paling penting adalah Kaisar Wu, terutama Kaisar Wu yang kuat. Saya khawatir dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat bagi mereka. Jika kau bersedia masuk ke dalam kam leluhur kami, aku tidak hanya memberimu hak istimewa untuk tidak menambang. Setelah menembus Kaisar Wu, kau juga bisa langsung keluar dari tambang dan menyembah orang kuat Wudi dari Sekte Dafeng. Setelah berkata begitu banyak, Diaken Wang mulai merayu dan membuat daftar segala macam keuntungan, berharap Liu Yu dapat memilih kam pemimpin untuk bergabung. Liu Yu berpura-pura tenggelam dalam pikirannya, tetapi dalam hatinya dia sudah merencanakan. Sebenarnya, dia bahkan tidak berencana untuk bergabung dengan geng Dafeng, jadi bagaimana mungkin dia ingin terlibat dalam pertikaian antara kedua faksi itu. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara melarikan diri, dan bagaimana cara melarikan diri dengan para praktisi seni bela diri dari dunia bawah utara. Dan rintangan terbesar untuk melarikan diri, tentu saja, adalah orang kuat Kaisar Wu itu. Jika orang kuat Kaisar Wu itu ada di sana, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Jadi, tidak perlu memikirkannya. Liu Yu juga tahu bahwa pilihan pertama untuk melarikan diri adalah orang kuat Kaisar Wu. Hanya dengan memahami kebiasaan hidup orang kuat Kaisar Wu, Liu Yu dapat yakin untuk melarikan diri ketika orang kuat Kaisar Wu mungkin tidak ada atau lalai. Melihat Liu Yu berpikir begitu lama, dia masih belum membuat keputusan. Diakon Wang sedikit khawatir dan mendesaknya, Liu Yu, apa yang masih kamu ragukan? Buat keputusan dengan cepat. Apa yang kami berikan kepadamu pasti lebih dari apa yang diberikan tetua kepadamu. Liu Yu berpikir sejenak, dan kemudian berkata kepada Diakon Wang, bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu tentang masa depanku. Aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Aku harap Diakon Wang dapat memberiku waktu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Ini, Diakon Wang segera ragu-ragu. Baginya, tentu saja, semakin cepat dia membuat keputusan, semakin baik. Kemudian, semakin baik. Melihat ini, Liu Yu khawatir dia tidak akan melakukannya, jadi dia berkata, apa? Apakah Diakon Wang begitu tidak yakin dengan fraksinya? Diakon Wang hampir tidak memikirkannya. Dia berkata, tentu saja tidak. Baiklah, karena kamu ingin memikirkannya, mari kita tunggu sampai kamu memikirkannya dengan jernih, tetapi sesegera mungkin. Liu Yu mengangguk dan berkata bahwa dia akan pergi sesegera mungkin, lalu pergi. Melihat Liu Yu yang pergi, Diakon Wang merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun Liu Yu tidak membuat pernyataan, dia bisa merasakan bahwa hati Liu Yu sama sekali tidak berpihak padanya. Pada akhirnya, Diakon Wang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mendesah, lupakan saja, saya telah melakukan semua yang seharusnya saya lakukan. Jika dia memilih, saya tidak bisa campur tangan. Berpikir bahwa sang patriark hampir ditindas oleh tetua yang kuat, dia merasa sangat tidak nyaman. Di antara mereka, ada banyak kecenderungan tersirat untuk berpindah pihak, yang membuatnya sangat khawatir. Meskipun dia tampak serakah akan uang, dia benar-benar setia kepada pemimpin geng Dafeng, dan dia sama sekali tidak sombong. Namun, dia lemah, dan kekuatannya tidak kuat. Dia hanyalah produk Kaisar Wu, dan kekuatannya juga berada di bawah Kaisar Wu. Itu tidak banyak berpengaruh pada Suzerain, jadi itu hanya digunakan untuk mengambil posisi tidak melakukan apa-apa seperti sekarang. Ketika Liu Yu kembali ke kediamannya, Liu Xin dan beberapa orang lainnya sudah menunggu di sana. Ketika Liu Yu melihat Liu Yu, beberapa orang menyambutnya. Liu Xin berkata kepada Liu Yu, Saudara Liu, kita hampir menemukan semua orang di dunia bawah utara. Aku mengatur agar mereka berkumpul. Mereka bilang ingin bertemu denganmu. Wajah Liu Yu menunjukkan kegembiraan. Agak tidak terduga bahwa Liu Yu dapat menemukan semua praktisi seni bela diri di dunia bawah utara dengan begitu cepat. Ayo,
Bawa aku menemui mereka. Liu Yu berkata kepada beberapa orang. Beberapa orang menerima perintah, dengan Liu Yu menuju salah satu jalan kecil. Tak lama kemudian, Liu Yu melihat sekelompok orang duduk di jalan kecil. Ketika Liu Yu tiba, mereka semua berdiri. Liu Yu juga mengobrol denganmu dan menemukan bahwa para praktisi seni bela diri dari dunia bawah utara ini mengalami kesulitan di sini. Saudara Liu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah sudah seperti ini sepanjang waktu? Aku telah terjebak di sini selama ratusan tahun. Jika itu benar, aku akan menjadi gila sebelum 100 tahun. Seorang wusiu dari dunia bawah utara tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Liu Yu. Liu Yu tidak ingin bicara terlalu banyak, jadi dia berkata, aku sedang berusaha mencari cara. Jika aku berhasil, aku akan memberi tahu kalian. Namun, jika kita melarikan diri, akan sangat menyedihkan jika tertangkap. Dua dari kita, wusiu dunia bawah utara, terbunuh karena melarikan diri. Salah satu panglima perang utara ragu-ragu. Liu Yu dapat memahami idenya, tentu saja tidak ingin tinggal di sini, tetapi lebih takut mati. Liu Yu terlalu malas untuk peduli dengan ide-ide semua orang dan berkata, semua orang, tidak masuk akal untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah hidup lebih baik di sini. Kerumunan itu mengangguk, dan kemudian seseorang bertanya, Liu Yu, karena kamu sudah membentuk suatu kekuatan atau seorang pemimpin suatu kekuatan, bisakah kamu biarkan kami tidak menggali ranjau dan membiarkan praktisi bela diri lain membantu kami menggali? Tiba-tiba, ada sejumlah wusiu yang menantikan Liu Yu. Wajah Liu Yu tiba-tiba tenggelam. Dia membantu kultivasi seni bela diri dunia bawah utara, tetapi karena moralitas. Bagaimanapun, dia dan semua orang berasal dari dunia bawah utara. Sekarang, orang-orang ini tidak perlu diganggu lagi. Mereka memiliki ide-ide seperti itu, yang membuat Liu Yu kecewa. Liu Yu ragu apakah baik atau buruk untuk membantu mereka menyingkirkan penindasan. Bagaimanapun, Liu Xin dan Sue Fan telah berkomunikasi dengan Liu Yu selama beberapa waktu, dan mereka tahu banyak tentang Liu Yu. Melihat penampilan Liu Yu, mereka segera tahu bahwa Liu Yu sedang marah, dan mereka sedang terburu-buru untuk menyelesaikannya. Di antara mereka, Liu Xin berkata, saudara Liu mengatakan di awal bahwa dia tidak akan mengambil batu dari penambang yang dilindungi. Jika Anda berpikir demikian, saudara Liu akan berada dalam dilema. Begitu Liu Xin mengatakan ini, banyak orang kecewa, dan sebagian besar wusiu tidak memiliki harapan apapun. Hanya sebagian kecil praktisi bela diri yang tidak mau, tetapi mereka tidak terlalu kentara. Melihat ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk sedikit kesal, tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang itu egois. Dia tidak dapat memaksa setiap praktisi bela diri untuk menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Setelah mengusir orang-orang ini, hanya Liu Yu dan Liu Xin serta Sue Fan yang tersisa di ruangan itu. Melihat ekspresi Liu Yu, Liu Xin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, saudara Liu tidak perlu terlalu marah. Mereka hanya muak dengan menambang batu roh setiap hari, jadi mereka punya ide ini. Setelah melambaikan tangannya, Liu Yu menunjukkan bahwa dia mengerti, dan kemudian berkata, kamu dapat mengawasi mereka dengan baik. Jika mereka menggunakan hubunganku untuk mengumpulkan batu roh budak tambang lainnya, Liu Yu akan mengusir mereka langsung. Aku akan menerima mereka dan membantu mereka. Aku hanya berpikir bahwa mereka adalah praktisi bela diri dari tempat yang sama dan harus membantu mereka. Namun, mereka tidak sombong dan mendominasi. Liu Xin mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Baiklah, baiklah, kamu turun. Jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, aku akan menyelesaikannya. Selain itu, 100.000 batu roh ini untukmu. Aku akan menyelesaikan masalah batu rohmu untukmu. Kamu dapat menangani masalah ini dengan serius. Setelah itu, Liu Yu mengirim beberapa orang ke bawah. Liu Yu sendirian di kamar, beristirahat, memiliki suasana hati yang baik, dan baru saja siap untuk berlatih, tetapi sesosok tidak tahu kapan itu muncul di depan Liu Yu. Liu Yu terkejut dan berdiri dengan cepat. Dia melengkungkan tangannya dan berkata, aku pernah melihatmu sebelumnya. Melihat kemunculan tiba-tiba sosok itu, meskipun Liu Yu belum pernah bertemu satu sama lain, tetapi untuk identitas masing-masing, itu adalah tebakan yang samar-samar. Jangan terlalu sopan. Sepertinya kau sudah menebak tentang identitasku, dan golongan tempatku berada percaya bahwa dia telah memberitahumu.
Sekarang aku akan memberitahumu tentang keuntungan bergabung dengan kakak tertua kita. Pria parubaya itu, berusia sekitar 40 tahun, berkata dengan tenang, berbicara kepada Liu Yu dengan nada yang tidak asin. Liu Yu mengangguk dan tidak berbicara. Pria parubaya itu berkata, kami milik tetua agung, dan kami memiliki lebih banyak sumber daya daripada tuan. Oleh karena itu, jika kau bergabung dengan kami, aku dapat membuat keputusan. Kau tidak perlu melakukan apapun lagi setiap bulan, dan aku akan memberimu 20.000 batu roh berkualitas tinggi secara gratis setiap bulan. Saat menerobos Kaisar Wu, aku dapat menjadikanmu sebagai muridku. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk mengangguk pada dirinya sendiri. Perlakuan yang dapat diberikan oleh tetua geng Dafeng jauh lebih tinggi daripada yang diberikan oleh Patriark. Tidak heran dia dapat menarik begitu banyak orang dari geng Dafeng. Meskipun dia ingin memilih tetua secara langsung, Liu Yu tidak ingin terlalu kentara dan mudah dicurigai. Selain itu, ia berharap bisa lebih dekat dengan tetua Wudi dan mendapatkan informasi yang berguna. Saya bisa bergabung dengan tetua agung, tetapi saya ingin tahu apakah saya memiliki pertanyaan tentang kultivasi. Bolehkah saya bertanya kepada Anda? Liu Yu bertanya kepada tetua Kaisar Wu yang setengah baya. Tetua Kaisar Wu menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, tentu saja, tidak ada masalah. Tetapi saya sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk menunjukkannya kepada Anda. Wajah Liu Yu menunjukkan rasa gembira. Hal terpenting baginya adalah tidak meminta nasihat dari pihak lain. Bahkan jika pihak lain adalah Kaisar Wu, dia pasti akan mendapatkan beberapa manfaat untuk dirinya sendiri. Baru saja aku mendengar suara orang kuat Kaisar Wu. Aku khawatir terkadang dia tidak berada di area pertambangan. Bagaimanapun, dia adalah tetua Kaisar Wu dan memiliki kedudukan tinggi. Jika kau ingin dia tinggal di area pertambangan sepanjang waktu, aku khawatir tetua geng Feng Feng mungkin tidak dapat melakukannya. Melihat kegembiraan di wajah Liu Yu, tetua Kaisar Wu berkata, sepertinya kau telah membuat keputusan. 20.000 batu roh ini adalah hadiah yang dijanjikan kepadamu setiap bulan. Kau dapat datang ke kediamanku untuk mengambilnya setiap bulan. Terima kasih, tetua. Liu Yu mengambilnya dengan tergesa-gesa dan kemudian berkata, di masa depan, kau dapat pergi kemanapun di dalam area pertambangan. Aku akan menyapa orang-orang di sisi Tuan. Setelah itu, tetua Kaisar Wu langsung pergi. Bagaimanapun, pihak lain adalah Kaisar Wu. Itu adalah batas untuk dapat melakukan ini pada Liu Yu. Liu Yu duduk dan berkata pada dirinya sendiri, sekarang aku sudah punya hubungan dengan sesepuh. Yang perlu kulakukan hanyalah meningkatkan prestasiku dan menunggu kesempatan dengan tenang. Ketika orang kuat Kaisar Wu menyampaikan keputusan Liu Yu kepada Diaken Wang yang gemuk, Diaken itu tampak jelek, tetapi tidak mengatakan apapun. Aku khawatir 9 dari 10 orang akan membuat pilihan Liu Yu, yang tidak dapat dicela, dan dia tidak dapat mengubahnya. Namun, sikapnya terhadap Liu Yu berubah drastis lagi, memaksa Liu Yu untuk membubarkan organisasi. Liu Yu menutup mata terhadap hal ini. Sekarang, dia memiliki sesepuh Kaisar Wu sebagai pendukungnya. Diaken Wang hanyalah diaken biasa. Dia tidak ada hubungannya dengannya. Dalam hal ini, Diaken Wang mulai merasa tidak enak di hatinya, dan akhirnya menerima kenyataan tak berdaya bahwa dia tidak secara khusus menargetkan Liu Yu. Selain meningkatkan kultivasinya, Liu Yu pergi ke kediaman sesepuh Kaisar Wu. Setelah lebih dari sebulan berusaha, Liu Yu menjelaskan banyak persyaratan sesepuh itu. Pertama-tama, nama keluarga tetua itu adalah Wu Qi, dan namanya adalah Wu Qi. Tetua geng Dafeng, untuk memenangkan hatinya, memberi tugas penting kepada tetua Wu seperti menjaga urat Lingxi. Namun, tetua Wu ini benar-benar setia pada tugasnya. Meskipun dia telah keluar beberapa kali selama periode ini, dia tidak keluar dalam waktu lama. Waktu terlama, waktunya tidak lebih dari 1 jam, sehingga Liu Yu tidak punya cara untuk mengatur peluang melarikan diri. Hal ini membuat Liu Yu sangat tidak berdaya, tetapi juga hanya bisa diam-diam tertidur, menunggu kesempatan. Dalam sekejap mata, 2 bulan kemudian, banyak hal terjadi yang mengecewakan Liu Yu. Di antaranya, beberapa praktisi seni bela diri dari dunia bawah utara secara diam-diam memeras batu roh mereka berdasarkan kedatangan mereka dari dunia bawah utara seperti Liu Yu. Hal ini membuat banyak praktisi bela diri tidak berani berbicara. Setelah Liu Xin menghentikan mereka, tidak seorang pun yang melakukannya untuk sementara waktu. Namun, setelah beberapa saat, orang-orang ini menjadi semakin ganas.
Liu Xin harus mencari Liu Xinu, yang dimakamkan di bagian bawah tanah, tidak berani melihat ke bawah ke semua tambang batu giok. Liu Yu melirik orang-orang ini, dan kemudian berkata, "Hadirin sekalian, saya telah menjelaskan sejak awal bahwa saya yang mendirikan pasukan ini. Namun, beberapa orang telah mengecewakan saya." Ketika Liu Yu mengatakan ini, beberapa praktisi bela diri menundukkan kepala mereka. Jelas, mereka termasuk di antara orang-orang yang dibicarakan Liu Yu. Mereka yang merampok batu roh bela diri lainnya, berdirilah untukku. Liu Yu hampir meraung untuk mengatakan, nadanya mengandung makna yang tidak diragukan lagi. Awalnya, tidak ada yang bergerak. Setelah secangkir teh, satu orang akhirnya berdiri. Kemudian, puluhan orang berdiri. Melihat ini, kekecewaan Liu Yu menjadi semakin jelas. Dia tidak menyangka bahwa hampir seperempat dari praktisi seni bela diri Tanah Ming Utara berpartisipasi di dalamnya, yang membuatnya sangat kecewa. "Kamu, berapa banyak batu roh yang telah kamu rampas? Kamu dapat mengembalikannya 2 kali bulan ini. Jika kamu tidak dapat melakukannya, usir Beiming." Nada bicara Liu Yu datar, tetapi ekspresinya sangat tegas. Jelas, dia telah mengambil keputusan. Semua orang di bawah, kecuali para praktisi seni bela diri yang merampas batu roh orang lain, tergerak. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Yu dapat melakukan ini untuk mereka. Sebaliknya, Wu Xiuming utaralah yang merampok batu roh. Beberapa dari mereka tidak berpikir bahwa Liu Yu dan mereka berasal dari benua yang sama, jadi mereka tidak bisa begitu kejam. Sayangnya, kata-kata Liu Yu berikutnya mengecewakan mereka dan bahkan menjadi takut. Liu Yu bersenandung kepada Wu Xiu yang menyambar batu roh, lalu berkata, "Tidak baik bagiku untuk mendirikan Beiming. Bahkan jika kalian semua berhenti, itu tidak ada hubungannya denganku. Karena itu, sebaiknya kalian tidak mengambil risiko. Jika kalian tidak bisa melakukannya, aku akan melakukan apa yang aku katakan." Kali ini, Liu Yu benar-benar marah. Siapapun dapat melihat tekad Liu Yu. Meskipun para praktisi seni bela diri di dunia bawah utara ini tidak berdamai, mereka hanya bisa menjadi gila untuk menggali batu roh satu persatu ketika mereka memikirkan hari-hari mengerikan yang telah mereka alami sebelum Liu Yu datang. Setelah perbaikan ini, itu tidak hanya menciptakan suasana baru, tetapi juga mempersempit jarak antara para praktisi seni bela diri di tempat lain dan mereka yang berada di Tanah Ming Utara tempat Liu Yu berada. Liu Yu sangat puas dengan situasi ini. Kontradiksi antara dunia bawah utara dan latihan bela diri ini terpecahkan. Liu Yu akhirnya dibebaskan dari tugas sebagai penjaga toko dan memberikan Beiming kepada Liu Xin. Dia mengurus organisasi Beiming bersama dengan beberapa praktisi bela diri lain yang bukan dari dunia bawah utara. Dalam beberapa bulan terakhir, Liu Yu sibuk berusaha membangun hubungan baik dengan Wu Qi, sesepuh Kaisar Wu. Oleh karena itu, ketika tidak ada hambatan dalam kultivasi dan ada cukup sumber daya batu spiritual, tidak ada terlalu banyak peningkatan dalam kultivasi. Hanya 2 tingkat yang telah dipromosikan, dan pencapaian mereka telah dipromosikan ke tingkat 5 Raja Wu. Meskipun kecepatan kultivasi semacam ini sudah sangat kuat bagi banyak praktisi bela diri, bahkan tidak normal, itu agak lambat bagi Liu Yu. Kali ini, Liu Yu berencana untuk berlatih dengan baik. Setidaknya, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pencapaiannya ke 7 tingkat teratas Raja Wu. Dengan keputusan ini, Liu Yu pergi untuk menyapa Wu Qi, sesepuh Kaisar Wu, dan berkata bahwa dia merasa bahwa kultivasinya akan segera mencapai terobosan dan berencana untuk menutupnya. Mengenai rencana Liu Yu untuk berlatih dalam pengasingan, Wu Qi tentu saja senang. "Liu Yu diminta untuk berlatih keras. Jika Anda butuh bantuan, Anda dapat meminta bantuan pada diri sendiri." Liu Yu tentu saja penuh dengan harapan. Setelah kembali ke kediamannya, dia meminta Liu Xin dan yang lainnya untuk menjaga Beiming dengan baik. Ketika tidak ada hal yang sangat penting, jangan ganggu diri Anda sendiri, jadi dia memasuki pintu yang tertutup. Sebulan kemudian, Liu Yu berhasil naik ke tingkat ke-8 Raja Wu, dan naik 3 tingkat berturut-turut. "Sekali lagi, saya pergi menemui tetua Wu Qi dari Kaisar Wu. Ketika saya melihat bahwa Liu Yu telah membuat kemajuan besar, tetua Wu Qi sangat puas dan berkata, kultivasi Anda telah membuat kemajuan pesat. Saya percaya bahwa dalam waktu singkat, Anda dapat meninggalkan area pertambangan dan pergi keluar. Itu semua bimbingan gereja Presbyterian." Liu Yu tidak berani membanggakan dirinya sendiri, jadi dia berkata,
Wuqi tidak peduli dan berkata, "Baiklah, jangan menyanjung saya. Anda benar-benar hebat. Tanpa bimbingan saya yakin kecepatan kultivasi Anda tidak jauh lebih lambat." Melihat ini, Liu Yu tidak mengucapkan kata-kata menyanjung lagi. Hanya mengucapkan satu atau dua patah kata. "Jika Anda berbicara terlalu banyak, Anda tidak akan menyukainya. Ngomong-ngomong, saya akan keluar sebentar selama 2 hari ini. Mungkin saya bisa kembali lagi nanti. Anda tidak perlu datang ke sini untuk mencari saya." Berpikir bahwa saya harus keluar besok, tetua itu berkata. Tetua Liu berkata, "Anda tidak tahu harus kemana. Butuh 2 hari untuk kembali." Setelah kurun waktu ini, Liu Yu pada dasarnya telah memenangkan kepercayaan Wuqi. Oleh karena itu, Wuqi tidak ingin menyembunyikannya. Ia berkata, "Saya punya seorang teman lama yang berusia 500 tahun. Saya harus mendukungnya." Tiba-tiba terlintas dalam benak Liu Yu bahwa teman Wuqi haruslah seorang pejuang yang kuat. Ketika Wuqi diundang, wajar saja jika semua orang tahu bahwa ia punya teman Kaisar Wu dan punya banyak muka. Dalam perjalanan kembali, Liu Yu hanya melafalkan 2 kata dalam benaknya, yaitu, kesempatan, kesempatan. Kesempatan itu datang. Begitu Liu Yu punya beberapa tahun, itu mungkin bukan kesempatan terbaik untuk dilewatkan. Oleh karena itu, ia perlu memikirkan tindakan pencegahan, dan kemudian membuat rencana akhir. Hingga paruh kedua malam, Liu Yu memanggil semua orang ke depannya. Melihat kerumunan itu, Liu Yu bertanya, "Apakah kalian pernah ingin keluar dan meninggalkan tambang yang menyebalkan ini?" Tiba-tiba ada keheningan di bawah. "Saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang tidak ingin keluar. Hanya saja, ingin keluar adalah satu hal, dan bisa keluar adalah hal lain." Ketika mereka mendengar bahwa orang kuat Kaisar Wu sedang duduk di kota, semua orang di sana sudah putus asa. Terlalu sulit, untuk melarikan diri dari tangan Kaisar Wu. Dapat dikatakan bahwa tidak ada harapan sama sekali. Seiring berjalannya waktu, mereka bahkan tidak punya ide untuk melarikan diri dari sini. Mereka hanya ingin menghabiskan 100 tahun lebih awal dan keluar. Melihat keheningan semua orang, Liu Yu bertanya lagi, "Menurutmu apakah tidak ada harapan bahwa kita dapat melarikan diri dari sini jika ada orang kuat di kursi Kaisar Wu?" Semua orang di tempat kejadian menganggukkan kepala. Jika hanya ada kaisar yang kuat, mereka mungkin tidak dapat menahan pikiran lainnya. Namun, dengan kehadiran Kaisar Wu yang kuat, mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri di hadapan Kaisar Wu yang kuat. Kaisar Wu dan yang kuat dapat langsung menghancurkan area Wu Xiu yang luas. Jika Kaisar Wu mengambil tindakan, saya khawatir mereka dapat menghancurkan tim Wu Xiu yang beranggotakan hampir 2.000 orang dalam beberapa gerakan. Haha, ada Kaisar Wu yang kuat. Kami benar-benar tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Tetapi sekarang saya katakan kepada Anda bahwa Kaisar Wu yang kuat akan meninggalkan tempat ini selama 2 hari. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk melarikan diri dari sini. Liu Yu menatap kerumunan sambil tersenyum dan berkata, "Apa, jika Kaisar Wu tidak ada di sini, kami benar-benar memiliki kemungkinan untuk melarikan diri dari sini." Orang-orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak bersemangat untuk mencoba, tetapi masih memiliki beberapa keraguan. Liu Yu melihat ini dan berkata, "Jangan khawatir. Informasi yang saya dapatkan benar-benar akurat. Ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk melarikan diri. Jangan lewatkan." Melihat Liu Yu sebagai jaminan, dan memikirkan apa yang dilakukan Liu Yu pada hari kerja, 9 dari 10 Wu Xiu memilih untuk mempercayai Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu berkata, "Baiklah, sekarang mari saya lihat siapa yang bersedia menemani saya keluar dari area pertambangan, dan siapa yang tidak bersedia berdiri di sebelah kiri dan mereka yang tidak ingin berdiri di sebelah kanan." Segera, 9 dari 10 stasiun Wu Xiu di sebelah kiri sampai di sebelah kiri. Beberapa atau hampir 100 orang mengira Liu Yu dan yang lainnya tidak ada harapan dan memilih yang kanan. Setelah melihat Wu Xiu di sebelah kanan, tubuh Liu Yu bergerak dan menghilang di tempat. Ketika semua orang melihat lagi, Liu Yu telah kembali ke tempat tinggal aslinya. Pada saat ini, semua orang juga menemukan bahwa Wu Xiu di sebelah kanan sedang berbaring di tanah. Dalam hal ini, Liu Yu menjelaskan, tindakan kita kali ini terkait dengan keberhasilan atau kegagalan dan kehidupan kita. Kita hanya bisa berhasil tetapi tidak gagal. Oleh karena itu, membuat mereka koma selama 2 hari adalah hal yang baik. Kerumunan itu mengangguk. Memang,
Jika Wu Xiuzhen memilih untuk melapor, mereka akan sangat berbahaya. Setelah menyelesaikan para budak tambang yang tidak berencana untuk pergi, Liu Yu berkata, kalian mungkin tidak tahu bahwa aku berlatih lebih dari satu dunia kecil, jadi meskipun aku menyegel dunia kecil, tetapi kalian masih dapat menggunakan Zenyuan dan dunia kecil. Oleh karena itu, kalian dapat mengumpulkan batu roh di tambang dengan gila-gilaan. Pada saat itu, aku akan menempatkan kalian di dunia kecilku, dan batu roh yang kalian dapatkan akan menjadi milik kalian. Moral orang-orang tiba-tiba meningkat. Mereka tidak mungkin tidak tahu tentang batu roh di tambang. Itu adalah batu roh kelas atas. Tetapi cincin penyimpanan dan barang-barang penyimpanan lainnya dikumpulkan, dunia kecil disegel, tidak ada cara untuk menyembunyikan batu roh teratas secara pribadi. Oleh karena itu, bahkan jika mereka memiliki ide seperti itu, mereka tidak berani melakukannya. Pada saat ini adalah kesempatan yang bagus. Selain itu, orang-orang yang kubaca ini bisa tinggal, yang lain bisa pergi mencari Lingxi, Liu Xin, Sue Fan, Huke. Baiklah, kita mulai dengan 20 orang dari kalian. Setelah membaca 20 nama, Liu Yu menyuruh Wu Xiu yang lain pergi. Melihat semua orang menatapnya dengan ragu, Liu Yu berkata, baiklah, kalian pasti sangat bingung karena aku meninggalkan kalian. Beberapa orang bahkan akan mengeluh tentangku, sehingga kalian memiliki kesempatan untuk mencari batu roh dan membuang-buang waktu kalian. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa itu pasti tidak membuang-buang waktu kalian. Jika hal-hal yang kuberikan kepadamu selesai, aku tidak hanya akan memberimu batu roh, tetapi juga memberimu 2 kali lipat dari mereka yang mencari batu roh. Liu Yu tampak sangat serius, orang-orang ini juga menjadi serius, menunggu Liu Yu berikutnya. Melihat ini, Liu Yu berkata, kamu adalah yang paling kuat di antara kelompok orang ini. Yang aku perlukan, darimu adalah keluar bersamaku besok. Sedangkan untuk mereka, aku akan membawa mereka ke dunia kecil. Sebelum itu, kita harus berdiskusi dengan baik. Baru keesokan paginya Liu Yu berdiskusi dengan para praktisi bela diri ini bahwa sudah waktunya untuk berkumpul. Banyak praktisi bela diri dengan cepat mendatangi Liu Yu. Liu Yu mulai menghitung jumlah orang hanyalah sebuah contoh. Bagaimana mungkin Liu Yu tidak siap untuk pencegahan? Jika Wu Xiu benar-benar tidak ingin keluar, atau dia telah bergabung dengan geng Dafeng dan menjadi mata-mata di sini, itu akan merepotkan. Melakukannya sendiri hanya untuk meyakinkan semua orang. Untungnya, mungkin geng Dafeng tidak memperhatikan para budak tambang ini. Oleh karena itu, tidak ada yang menyamar. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang pergi untuk melapor. Liu Yu dan 20 orang lainnya diam-diam menunggu malam tiba. Langit berangsur-angsur gelap, malam adalah tempat berlindung terbaik. Obor telah dinyalakan di mana-mana untuk menjaga tambang agar tidak menjadi gelap, tetapi tidak terlalu terang. Di sekeliling, ada penjaga Raja Wu yang kuat, tetapi para pengikut geng Feng Feng jelas linglung. Jelas, mereka tidak berpikir siapa yang ingin melarikan diri dan siapa yang dapat melarikan diri. Pengalaman dan fakta berdarah yang tak terhitung jumlahnya telah memberitahu para budak tambang di area pertambangan bahwa tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Mereka yang tidak dapat melarikan diri dan tertangkap langsung dibunuh, dan mereka yang baik dan jahat dihukum dengan memotong kaki mereka. Di bawah pencegahan seperti itu, para penjaga yang mereka kirim mengira itu hanya pertunjukan. Tetapi ketika mereka mengantuk, mereka tidak menyangka bahwa kematian sudah melambai kepada mereka. Dalam keheningan, setelah Liu Yu membantu mereka untuk berhubungan dengan Segel dan Tian, 20 budak penambangan dibunuh di bawah pengaturan Liu Yu. Membosankan untuk berjaga-jaga seperti ini setiap hari, dan aku tidak tahu kapan itu dimulai. Seorang penjaga berkata tanpa daya. Segera penjaga lain menjawab, ya, kita harus tinggal di sini sepanjang waktu. Kita tidak bisa keluar, kita hanya bisa berurusan dengan para penambang kotor. Ketika sampai pada wajah yang disebut budak penambang, dia tidak membenci budak penambang. Ya, mereka khawatir kita akan mengambil batu itu. Bagaimana kita bisa memiliki keberanian untuk menyembunyikannya? Seorang penjaga menggoyangkan tombaknya dan berkata dengan marah. Memang, menurutmu aku tidak benar? Atau, setelah berkata demikian, penjaga itu baru saja akan menoleh dan melihat ekspresi penjaga di sampingnya. Aku melihat mata rekannya itu tampak kosong, dan dia ketakutan dan ingin berteriak untuk menangkis serangan musuh.
Liu Yu tidak punya kesempatan untuk berbicara kecuali darah gulu. Bagaimana keadaannya? Apakah semuanya sudah beres? Liu Yu bertanya kepada Liu Xin dan yang lainnya. Beberapa orang mengangguk. Liu Yu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat yang sama, Diaken Gemuk Wang yang duduk di ruangan itu selalu merasakan semacam kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan dan selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Suasana hati seperti ini membuatnya gelisah. Berjalan mondar-mandir, seluruh tubuh terasa sangat tidak nyaman. Aku tidak tahu apakah anak-anak di luar itu malas. Aku akan pergi dan melihat. Memikirkan hal itu, Diaken Wang keluar dari rumah dan datang ke urat nadi untuk memeriksa apakah semua orang malas. Melihat pemandangan ini, dia langsung mengerutkan kening, karena tidak jauh dari sana, seorang penjaga menundukkan kepalanya, jelas sedang tidur. Diaken Wang mendengus dingin, tetapi pihak lain tidak menanggapi. Ini segera membuat Diaken marah. Dalam hal ini, orang yang diatur untuk menggali biji adalah Raja Wu. Oleh karena itu, dikatakan bahwa seorang Kaisar Wu dikirim. Namun, di bawah Kaisar Wu, ada juga seorang Kaisar Wu, yang hanya dia. Selain posisi tertinggi Kaisar Wu di area pertambangan, bagaimana dia bisa mentolerir situasi ini? Dia menamparkan bagian belakang kepala penjaga itu, dan penjaga itu segera difoto di tanah. Pada saat ini, Diaken Raja yang gemuk itu menemukan lubang di tenggorokannya. Jelas, penjaga itu sudah mati. Dalam hatinya, Diaken Wang bahkan tidak memikirkannya. Dia berteriak, beberapa penambang ingin melarikan diri. Silakan periksa dengan cermat dan awasi pintu keluar. Beraninya seorang penambang melarikan diri. Pertama kali mereka mengetahui bahwa para penambang akan melarikan diri, hal pertama yang terpikir oleh para penjaga adalah tidak mengejar mereka kembali, tetapi mereka tidak percaya bahwa beberapa dari mereka benar-benar akan melarikan diri. Melihat bahwa para penjaga ini bereaksi begitu lambat, Diakon Wang sangat marah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memerintahkan, kamu, jaga lubang tambang untukku. Selain itu, lihatlah berapa banyak praktisi seni bela diri yang telah melarikan diri. Setelah pengaturan itu, Diakon Wang sendiri menyusulnya. Meskipun dia merasa bahwa adalah salah bagi para penjaga untuk bermalas-malasan, dia percaya bahwa dengan Wu Qi, sesepuh Kaisar Wu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, meskipun ada sedikit kemarahan di hati kami dan kami mengabaikan tugas kami tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun juga, Wu Huang adalah Wu Huang, dan kecepatannya tidak sebanding dengan Liu Yu dan yang lainnya. Meskipun Liu Yu dan yang lainnya sangat cepat, ketika Liu Yu datang ke pintu keluar area pertambangan, Diakon Wang sudah siap. Melihat Diakon Wang berdiri di pintu keluar, di belakangnya, ada beberapa Raja Wu yang kuat, sekitar 40. Melihat Diakon Wang, Liu Yu tampak berwibawa. Di sini, ini akan menjadi waktu yang paling kritis. Apakah kita bisa keluar dan melarikan diri dari area pertambangan tergantung pada waktu ini. Jika kita gagal, kita mungkin akan mati. Bahkan jika kita tidak mati, saya khawatir kemungkinan melarikan diri lain kali hampir nol. Hampir ketika Liu Yu melihat Diakon Wang juga menatap Liu Yu. Dia mendengus dingin dan berkata, aku tidak menyangka kau ingin melarikan diri saat berlindung pada lelaki tua Wu Qi itu. Kali ini, aku akan menangkapmu. Bagaimana ekspresi orang tua itu? Aku tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan geng Dafeng. Alasan mengapa aku mendekati Wu Qi adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi ini. Jika kau ingin menangkapku, kau harus melihat apakah kau memiliki cukup keterampilan. Dengan itu, Liu Yu memimpin. Dengan dibukanya tubuh suci 9 putaran, kekuatan yang kuat meledak dari tubuh Liu Yu. Tinju kanan Liu Yu membawa kekuatan yang kuat ini ke arah Diaken Wang. Melihat kedatangan serangan Liu Yu, Diaken Wang bersenandung dingin, keterampilan kecil mengukir serangga. Mengatakan, Diaken Wang operasi Yuan sejati, akan mengendalikan kekuatan langit dan bumi dari segala arah, dan Liu Yu tanpa ampun memukul. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Ada celah besar antara kekuatan langit dan bumi dan kekuatan langit dan bumi yang tidak ada. Kekuatan fisiknya cukup kuat, tetapi meskipun kekuatan langit dan bumi yang dikendalikan oleh Diaken Wang hanya setengah, ia menderita beberapa luka ringan hanya dengan satu pukulan. Namun, Liu Yu tidak berkecil hati. Setidaknya,
Dekan Wang tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri dengan keunggulan mutlak. Dia masih punya harapan. Kekuatannya sangat bagus. Sayangnya, kamu menghadapiku. Aku adalah Raja Wu. Jika kamu tidak mencapai kaisar, kamu tidak akan pernah mengerti kekuatan langit dan bumi. Dekan Wang juga terkejut dengan kekuatan Liu Yu. Kekuatan Liu Yu sebanding dengan Kaisar Wu. Bahkan jika seluruh geng Dafeng tidak dapat menemukan bakat seperti itu, aku khawatir. Karena seni bela diri seperti itu tidak dapat digunakan oleh geng Dafeng, Dekan Wang sudah mulai membunuh. Dalam hal ini, Liu Yu secara alami merasakan bahwa ada rasa urgensi di hatinya. Setiap serangan lebih mendesak pada saat yang sama, 20 prajurit di belakang Liu Yu juga menemukan tujuan mereka sendiri dan bertarung. Untuk sesaat, energi yang sangat besar berfluktuasi dan bergetar dengan gelisah. Elemen sejati dari berbagai warna memancarkan cahaya yang kuat di malam hari. Anda dapat melihatnya dari kejauhan, langsung menyinari malam di sekitarnya menjadi siang hari. Anda tidak memiliki kesempatan. Dibandingkan dengan pengerahan seluruh kekuatannya oleh Liu Yu, Diakon Wang menunjukkan bahwa dia benar-benar tenang. Liu Yu tidak menjawab. Sebenarnya, dia sedang memikirkan kapan dia akan tiba-tiba meledak. Dia menggunakan kekuatan 10% dunia yang dia kendalikan untuk menangkap Diakon Wang yang tidak siap. Dia tidak dapat berharap untuk seri dengan Diakon Wang atau tidak terkalahkan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yang dia butuhkan adalah mengalahkan pihak lain, dan dia harus mengalahkan pihak lain dengan cepat. Sekarang pertempuran di sini membuatnya seperti siang hari, dan segera para penjaga area pertambangan akan tiba. Ketika semakin banyak orang, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Melihat Liu Yu tidak menjawab, Diakon Wang tidak khawatir, meskipun saat ini, 20 Raja Wu di pihak Liu Yu telah mengalahkan Raja Wu yang menjaga pintu keluar pihak Liu Yu sampai akhir. Namun, dia tahu bahwa semakin lama penundaan itu, semakin buruk bagi Liu Yu, tetapi itu baik untuknya. Wu Xiu, yang datang dari daerah pertambangan, sudah dekat ke sini. Segera akan datang ke pintu keluar di sini, ketika sayap Liu Yu juga sulit untuk terbang. Melihat Wu Xiu, yang datang dari daerah pertambangan, semakin dekat dan dekat, Liu Yu hampir bisa melihat jumlah mereka. Liu Yu tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Liu Yu mengepalkan tinjunya dengan erat. Kemudian, kekuatan langit dan bumi yang kuat bergegas ke arahnya, dan akhirnya mengalir ke tangan kanan, dan menghantam Diakon Wang. Pergilah ke neraka, langit dan bumi, pada saat ini, telah dikalahkan. Di mata Diakon Wang, hanya tinju Liu Yu yang ada. Bagaimana mungkin, kekuatan langit dan bumi? Bagaimana kau bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi? Pada saat ini, Diakon Wang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Liu Yu tidak lebih dari kelas 8 Raja Wu. Dia masih agak jauh dari Kaisar Wu. Dia telah menembus akal sehat dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi dapat dikatakan sebagai simbol Kaisar Wu yang kuat, sama seperti Raja Wu memiliki kekuatan seorang raja. Namun, jauh lebih sulit untuk memahami kekuatan langit dan bumi sebelum Kaisar Wu daripada memahami kekuatan raja sebelum Raja Wu. Diakon Wang lebih terkejut dari sebelumnya. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu luang untuk berpikir terlalu banyak, karena tinju Liu Yu sudah dekat. Seluruh tubuh Diakon Wang penuh dengan vitalitas, dan akhirnya dia menganggapnya serius. Dia mengeluarkan pedang panjangnya untuk menahan serangan Liu Yu, yang cukup kuat untuk mengancamnya. Langit dan bumi, tenang, dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh. Kekuatan yang kuat langsung meratakan ekspor ke tanah, sementara Liu Yu dan Diakon Wang mundur hampir pada saat yang sama. Diakon Wang tidak kuat secara fisik karena kecerobohannya. Selain itu, dia terkejut bahwa Liu Yu telah menguasai kekuatan langit dan bumi. Sudah terlambat baginya untuk membela diri. Oleh karena itu, dia terluka parah dan berlumuran darah. Liu Yu terluka lebih serius. Meskipun pihak lain adalah Raja Wu, dia adalah Kaisar Wu. Penggunaan kekuatan langit dan bumi lebih kuat daripada Liu Yu. Jika bukan karena kekuatan fisik, saya khawatir Liu Yu akan langsung terkena olehnya, daripada terus bertarung dengan Diakon Wang seperti sekarang. Liu Yu tidak rela melepaskan kesempatan ini untuk melancarkan serangan ganas saat Anda sakit. Sayangnya, Diakon Wang sudah lama berjaga-jaga, dan Liu Yu tidak punya harapan untuk menyerang pihak lain lagi. Liu Yu saat ini, hanya bisa membuat rencana terburuk, lalu memanggil semua orang untuk melarikan diri, sehingga yang bisa lolos adalah satu.
Liu Yu, aku akan membantumu. Pada saat ini, puluhan sosok bergegas keluar dari urat biji. Pemimpinnya bukan Yu Sunyu, tetapi siapa lagi yang ada di sana. Yu Sunyu segera berdiri di samping Liu Yu, berdiri berdampingan dengan Liu Yu dan menatap Diaken Wang. Melihat ini, Diaken Wang sangat marah dan tertawa. Yah, mereka semua saling bertentangan, kan? Yu Sunyu, kupikir kau punya bakat, jadi aku menang atasmu. Aku tidak menyangka kau juga ingin melarikan diri. Tidakkah kau tahu bahwa kau menghancurkan masa depanmu? Tinggal di laut berarti menghancurkan masa depanku. Tujuanku adalah 5 kuil. Memasuki kuil adalah tujuanku. Wajah Yu Sunyu tenang, tetapi kata-katanya membuat Diaken Wang sedikit terkejut. Liu Yu juga sedikit terkejut, tidak menyangka Yu Sunyu bahkan memiliki tujuan dan tujuannya sendiri, juga merupakan 5 kuil. 5 kuil tersebut merupakan lembaga pendidikan tertinggi di daratan Tiongkok. Presiden masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di tingkat santo bela diri. Di antara mereka, semua jenis buku kuno dan buku kultivasi sangat kaya dan luar biasa. Kelima kuil ini tidak ada bandingannya dengan sebagian besar tempat suci, dan hanya tanah suci, keluarga atau kekuatan yang pernah melahirkan dewa bela diri, yang dapat menandinginya. Bahkan banyak tempat suci mengirim keturunan mereka ke 5 kuil untuk memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Syarat masuk ke 5 kuil tersebut adalah tidak peduli kaya atau miskin, tinggi atau rendah, asalkan memiliki bakat dan potensi, akan berkesempatan menjadi murid dari 5 kuil tersebut. Lagi pula, bergabung dengan kekuatan lain pasti memiliki terlalu banyak batasan. Selama 5 kuil tersebut dapat lulus, tidak akan ada batasan untuk Anda. Meskipun terkejut dengan ambisi Yu Sunyu, Diaken Wang berkata sambil mencibir, jika Anda ingin menjadi murid dari 5 kuil, itu tergantung pada apakah Anda dapat meninggalkan tempat ini. Sebentar lagi, para praktisi seni bela diri di area pertambangan itu akan datang. Ketika Tetua Wuqi mendengar pertempuran di sini, dia akan datang untuk mencari tahu. Hari ini, Anda ditakdirkan untuk tinggal di sini. Tetua Wuqi telah pergi dan tidak akan dapat kembali setidaknya sampai besok. Jadi, kami memiliki harapan besar. Jangan lupa bahwa saya sering mengunjunginya. Melihat bahwa Diaken Wang menggunakan kekuatan Kaisar Wu sebagai ancaman, Liu Yu berkata sambil mencibir. Tiba-tiba, Diaken Wang berkata, begitulah. Pantas saja aku berkata siapa yang memberimu keberanian untuk melarikan diri di bawah pengawasan orang-orang kuat Kaisar Wu. Ternyata kamu sudah lama merencanakannya. Liu Yu tidak setuju. Melihat Yu Sunyu, dia berkata, ayo kita lakukan dengan cepat, agar tidak bermimpi panjang. Yu Sunyu mengangguk dan keduanya menyerang Diaken Wang secara bersamaan. Pada saat ini, kekuatan fisik Yu Sunyu mirip dengan Liu Yu. Pada saat ini, keduanya meledak bersama, yang hampir setara dengan kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh 2 lembaga seni bela diri, yang baru saja memasuki ranah Kaisar Wu. Kedua tinju itu sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Di bawah upaya bersama kedua pria itu, Diaken Wang dipukul maju mundur. Seluruh tubuh gemuknya menjadi semakin pucat. Diaken Wang mengerti saat itu bahwa dia ingin menjaga kedua pria itu, tetapi tidak memiliki harapan. Sebaliknya, mereka masih di sini. Sebaliknya, mereka mungkin dalam bahaya. Akhirnya, mereka mungkin ditinggalkan di sini oleh Liu Yu dan Liu Yu. Diakon Wang sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya, jadi dia cepat-cepat mundur, berteriak, hari ini adalah hari keberuntunganmu, tetapi aku tidak akan melupakannya begitu saja, tunggu saja. Meskipun tubuh Diaken Wang terlihat gemuk, dia tidak lambat dalam berlari. Diaken Wang yang lincah sudah jauh dalam sekejap mata. Liu Yu dan Yu Sunyu sama-sama kuat secara fisik saat ini, dan yang terpenting bagi tubuh fisik adalah kekuatan ledakan. Kegigihan lebih buruk, mereka hanya bisa melihat Diaken Wang pergi, tetapi mereka tidak melakukan apapun. 2 orang yang tak berdaya menggelengkan kepala, dengan cepat akan menjaga pintu keluar Raja Wu ini, dengan cepat pergi. Liu Yu dan Yu Sunyu berhenti dengan kecepatan penuh hampir 1000 li. Terima kasih banyak malam ini. Jika bukan karena Anda, saya khawatir Anda akan kesulitan melarikan diri. Liu Yu berkata kepada Yu Sunyu. Yu Sunyu tidak banyak berubah dalam ekspresinya. Dia berkata, jangan berterima kasih padaku. Aku memiliki tujuan yang sama denganmu. Aku telah berencana untuk melarikan diri dari area pertambangan. Aku berencana untuk menerobos Kaisar Wu, tetapi aku tidak menyangka bahwa Anda akan mengambil tindakan sebelum aku.
Liu Yu berkata sambil tersenyum, memang benar tujuan kita sama, meskipun kita ingin menjadi murid dari 5 kuil. Yu Sunyu mengangguk, kekuatan bakat Liu Yu, dia telah melihatnya, jika bukan karena kekuatan darah yang meledak, dia pikir kekuatannya sedikit lebih buruk daripada Liu Yu, tetapi perbedaannya tidak besar. Dengan bakat ini, selama keberuntungan tidak terlalu buruk, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menjadi murid dari 5 kuil. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Lagi pula, satu orang lagi akan menjaga kita. Ini adalah inisiatif Yu Sunyu untuk mengirimkan undangan, segera membuat Yu Sunyu di sebelah Xiao Bo merasa tidak nyaman. Meskipun Liu Yu benar-benar ingin pergi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku juga ingin pergi ke 5 kuil dengan sia-sia, aku harus mencari beberapa temanku, jadi aku tidak bisa pergi bersamamu. Yu Sunyu tidak menyangka bahwa dia jarang mengirimkan undangan, tetapi ditolak. Namun, dia juga dapat melihat bahwa Liu Yu tidak berbohong, benar-benar ada sesuatu yang penting untuk ditangani. Sangat disayangkan bahwa jarang bertemu seorang Wuxiu yang sekuat dirinya. Gagasan bahwa dia berencana untuk bersaing dengan Liu Yu sepanjang jalan tidak dapat diwujudkan. Yu Sunyu pergi dan memilih untuk pergi ke 5 kuil untuk mengambil bagian dalam ujian, dan berpisah dari Liu Yu. Setelah Yu Sunyu pergi, Liu Yu melepaskan semua latihan seni bela diri lainnya. Pada awalnya, banyak praktisi seni bela diri membuka mata mereka dengan bingung. Kemudian, mereka menemukan bahwa tempat mereka bukan lagi area pertambangan. Mereka sangat senang, dan banyak dari mereka menangis kegirangan. Keluar, kami keluar dari tambang. Tidak ada yang tidak senang, terutama mereka yang telah berada di area pertambangan selama lebih dari 10 tahun, bahkan lebih bersemangat hingga menangis. Mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar bisa melarikan diri. Mereka hanya merasa bahwa lebih baik bertarung dengan Liu Yu daripada mati karena usia tua di tambang. Alhasil, mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar bisa melarikan diri. Saat ini, rasa terima kasih mereka kepada Liu Yu tidak perlu dikatakan lagi. Butuh waktu lama bagi semua orang untuk menenangkan diri dari kegembiraan melarikan diri. Seorang Wuxiu dari kelas 6 Raja Wu membungkuk kepada Liu Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Liu, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saya ingin mengikuti Anda untuk membalas kebaikan hari ini. Ya, Kakak Liu, kebaikan Anda yang besar kepada kami tidak akan terlupakan. Kami bersedia mengikuti Anda. Tiba-tiba sebagian besar Wuxiu berteriak. Mereka semua tahu bahwa Liu Yu pasti tidak ada di kolam renang. Di masa depan, akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk mengikuti Liu Yu, apakah itu untuk membalas kebaikannya atau hal-hal lainnya. Beberapa lusin orang tidak memilih untuk mengikuti Liu Yu karena mereka memiliki kekhawatiran di hati mereka. Untuk ini, Liu Yu diam saja, dia tidak benar-benar menciptakan gagasan tentang kekuasaan. Awalnya, untuk menemukan Wuxiu yang datang dari dunia bawah utara bersamanya di area pertambangan, ia memilih untuk membuat pasukan sementara. Begitu ide Liu Yu keluar, semua orang pergi dengan cara mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan itu. Sekarang kita semua berharap untuk mengikuti diri kita sendiri. Secara alami, tidak dapat dihindari untuk membuat pasukan. Ambisinya adalah dalam seni bela diri. Ia tidak tertarik dalam menciptakan dan mengelola pasukan. Ia juga akan membagi hatinya dalam mengolah seni bela diri. Saudara Liu, Anda dapat menjanjikannya. Saya pikir perlu bagi Anda untuk membangun pasukan. Liu Yu berkata kepada Liu Yu. Liu Yu tertegun. Liu Xin adalah praktisi seni bela diri pertama di benua Ming Utara yang berhubungan dengannya setelah ia pergi ke Urat Biji. Ia juga harus mengetahui situasinya sendiri dengan sangat baik. Ia tidak ingin membuat pasukan apapun. Bagaimana Liu Xin, yang jelas tentang hal ini, membiarkan dirinya menciptakan kekuatan. Mengetahui kebingungan Liu Yu, Liu Xin menjelaskan, Saudara Liu, jika Anda tidak mengatakan bahwa kebaikan semua orang itu sulit, selain itu, jika Anda memikirkannya lagi, Wuxiu, yang datang ke sini dari dunia bawah utara, ditangkap di area pertambangan karena dia tidak tahu tempatnya. Jika Anda tidak mengubah situasi ini, Wuxiu, yang datang ke sini dari dunia bawah utara, akan tetap mengalami nasib seperti itu. Sebaliknya, jika kita dapat menciptakan kekuatan di perairan pesisir untuk berfungsi sebagai titik transit untuk mencapai daratan Shenzhou, maka seni bela diri masa depan dari dunia bawah utara tidak akan diperbudak dengan cara ini. Liu Xin berkata, menatap Liu Yu, dia telah mengatakan apa yang seharusnya dikatakan,
keputusan akhir, atau Liu Yu untuk melakukannya. Liu Yu pertama-tama terdiam, dan dia juga berpikir. Pernyataan Liu Xin benar-benar bagus, tetapi dia tidak ingin terganggu oleh hal-hal ini. Liu Xin juga melihat dengan jelas keraguan Liu Yu. Selama bersama Liu Yu, dia juga tahu apa yang membuat Liu Yu ragu. Oleh karena itu, Liu Xin berkata, "Saudara Liu, dukungan sejati dari sebuah kekuatan sebenarnya adalah kekuatan yang besar, seperti Anda dapat bersaing dengan Yu Sunyu di Gua Tambang. Jika Anda tidak ada, saya khawatir orang-orang kita tidak akan berani melawan mereka. Namun karena Anda, kami berani melawan mereka. Selain itu, Anda dapat membiarkan kami melakukan hal yang sama seperti di tambang, kecuali untuk hal-hal penting." Ada hal lain yang tidak dikatakan Liu Xin, yaitu, sebagian besar praktisi seni bela diri dari dunia bawah utara belum menembus Raja Wu, dan kekuatan mereka terlalu lemah. Jika ada orang yang bersedia mengikuti Liu Yu untuk bergabung, mereka juga dapat membantu para praktisi seni bela diri di tanah Ming Utara untuk melewati masa yang paling sulit. Hal semacam ini tidak baik bagi Liu Yu untuk dikatakan di depan semua Wuxiu, jadi dia tidak mengatakannya. Mendengarkan perkataan Liu Xin, mata Liu Yu semakin berbinar. Dia bahkan tidak memikirkan hal-hal ini. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak ingin terikat. Melihat niat Liu Yu, Liu Xin melanjutkan, ada banyak keuntungan dalam menciptakan kekuatan. Sama seperti saudara Liu, kamu berlatih formula sihir 9 putaran. Betapa merepotkannya jika kamu mengandalkan diri sendiri untuk mencari dan membeli bahan. Beberapa bahan harus dicari dari seluruh dunia, membuang-buang waktu kultivasi. Tetapi jika kita menciptakan kekuatan potensial, kita dapat melakukan pekerjaan bawahan kita. Setelah mendengarkan perkataan Liu Xin dan menatap mata semua orang yang bersemangat, Liu Yu telah membuat keputusan di dalam hatinya. Menatap mata semua orang, Liu Yu berkata, "Karena semua orang bersedia mengikutiku, aku merasa sangat terhormat. Namun, skandal itu mengatakan bahwa di hadapanku, karena kalian bersedia mengikutiku, kalian harus mengikuti aturanku." Tentu saja tidak, tak perlu dikatakan lagi, kami juga akan mendengarkan kalian. Melihat Liu Yu bersedia membentuk pasukan, semua praktisi seni bela diri melompat kegirangan. Pertama-tama, nama sekte yang kita dirikan adalah Sekte Beiming. Aku yakin kalian tidak akan memiliki pendapat apapun tentang ini, kata Liu Yu. Melihat semua orang mengangguk, Liu Yu berkata, "Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang aturan pintu. Aku tidak suka terikat, oleh karena itu, aku harap kalian dapat mematuhi aturan, bahkan beberapa orang yang telah aku delegasikan kepadamu. Aku harap kalian dapat mematuhi aturan." Meskipun peraturannya belum dibacakan, kata-kata Liu Yu telah meyakinkan semua orang, karena peraturan Liu Yu menunjukkan bahwa Liu Yu memperlakukan semua orang secara setara. Pertama-tama, karena kita akan menjadi anggota keluarga yang sama, saya tidak ingin melihat semua orang saling membunuh untuk tujuan yang egois dan memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Petik 2. Poin kedua adalah karena tidak ada urutan dalam belajar dan guru adalah guru, kami menganggap kultivasi sebagai tingkatan generasi. Mereka yang berada di atas Raja Wu adalah murid generasi pertama. Saya juga termasuk dalam murid generasi pertama. Raja bela diri lainnya dianggap sebagai murid generasi kedua. Baiklah, sehubungan dengan dua poin ini, apakah menurut Anda ada hal lain yang perlu ditambahkan? Liu Yu bertanya apakah ada saran lain. Saudara Liu, karena Anda ingin menjadi pemimpin dan pendiri kami, saya pikir Anda harus satu generasi lebih tinggi dari kami. Oleh karena itu, Anda harus menjadi murid generasi pertama dan Anda harus menjadi generasi pertama. Beberapa orang menyarankan bahwa hal itu mendapat persetujuan semua orang. Baiklah, setelah ragu-ragu sejenak, Liu Yu akhirnya memilih untuk setuju. Bagaimanapun, untuk membedakan, itu perlu dilakukan. Setelah membuat rencana, selanjutnya, muncul pertanyaan baru. Di mana alamat tempat tinggal harus diatur? Awalnya, Diaken Wang mengira hanya Liu Yu, yang jumlahnya lebih dari 20 orang, yang telah melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa Liu Yu telah menempatkan lebih dari 2000 praktisi seni bela diri ke dunia kecil. Karena itu, dia memilih untuk melarikan diri demi hidupnya. Jika dia tahu bahwa Liu Yu telah mengambil hampir semua budak tambang, dia lebih baik mati daripada membiarkan Liu Yu pergi. Lagi pula, bagaimana dia, sebagai Diaken, dapat menanggung tanggung jawab dan kerugian dari begitu banyak budak yang melarikan diri.
Saya khawatir para pemimpin senior geng Dafeng sudah mengetahui masalah ini, dan mereka mungkin menginginkan Liu Yu dan yang lainnya berada di daerah lepas pantai yang termasuk dalam lingkup pengaruh mereka. Oleh karena itu, untuk membangun klan, pertama-tama kita harus menemukan tempat yang cukup tersembunyi untuk membangun benteng bagi klan. Liu Yu mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, dan semua orang tenggelam dalam pikirannya. Tempat di mana klan berada bukanlah tempat bermain anak-anak. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Ini akan menjadi rumah mereka, dan bahkan rumah bagi generasi mendatang mereka. Saya pikir Pulau Bihu bagus. Pemandangannya bagus dan medannya bagus. Kata seseorang. Segera seseorang membalas, tidak, ada terlalu banyak orang di sana, jejak kita tidak dapat terungkap untuk sementara waktu. Pulau Qiansha tidak bisa, meskipun aura di sana agak tipis, tetapi hanya ada sedikit orang, mungkin 1 atau 2 tahun tidak akan pergi ke sana. Raja Wu lainnya berkata dengan bersemangat. Tidak, tempat ini kering dan panas karena burung tidak buang air. Terlalu dingin untuk dijadikan gerbang leluhur. Setiap kali kami menemukan tempat bersama, kami segera kewalahan oleh pertentangan yang luar biasa. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika dia mendengarkan tempat-tempat yang disarankan oleh semua orang. Mereka pasti akan mengungkap tempat-tempat yang mereka sarankan, atau pulau-pulau yang telah dikembangkan sejak lama. Ada juga beberapa tempat yang terlalu tandus untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Kami tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa kami tidak dapat puas dengan begitu banyak tempat sehingga kami tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tampaknya hampir tidak ada harapan untuk menemukan tempat tinggal Zhongmen. Saya tahu ada tempat, tetapi saya tidak tahu apakah itu cocok. Sebuah suara lemah terdengar di bagian terluar kerumunan. Anda dapat melihat bahwa orang lain adalah seorang praktisi seni bela diri dengan 8 tingkatan seni bela diri. Tampaknya wajahnya masih sedikit kekanak-kanakan. Jelas, dia tidak tua dan sudah lama tidak berada di area pertambangan. Sangat baik baginya untuk berlatih seni bela diri di usia seperti itu. Setidaknya, bahkan ketika Liu Yu dan Long Aotian berada di usia yang sama, mereka hampir sama. Diperhatikan oleh begitu banyak Raja Wu, tekanannya dapat dibayangkan, dan seluruh dirinya hampir takut untuk menangis. Liu Yu menatap semua orang mengalihkan pandangan mereka. Liu Yu hanya bertanya, siapa namamu? Namaku disosiasi. Terpengaruh oleh suara lembut Liu Yu, Wu Jun muda yang dipanggil Jili sedikit lebih berani dan menjawab. Baiklah, nama yang bagus. Liu Yu mengangguk dan berkata, meskipun dia tidak memiliki banyak harapan, dia masih bertanya, aku tidak tahu di mana kamu berbicara. Katakan padaku. Baiklah, yang kumaksud adalah sebuah pulau tanpa nama. Seluruh pulau ini tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menampung ribuan orang di pulau itu. Pulau itu penuh dengan pepohonan dan iklimnya menyenangkan, jadi tempat itu cocok untuk ditinggali. Jawab disosiasi. Begitu mata Liu Yu berbinar, tidak masalah apakah dia besar atau kecil. Yang penting dia cukup tersembunyi, dan lingkungannya harus masuk akal. Menurut disosiasi ini, tempat itu benar-benar bagus. Di mana pulau yang kamu bicarakan, dan bagaimana kamu tahu di mana letaknya? Tanya Liu Yu. Aku pernah tinggal di pulau itu sebelumnya. Karena aku tidak bisa bicara, aku tinggal di pulau itu. Sejak aku ingat, aku tinggal di pulau itu, dan aku tidak pernah keluar dari pulau itu. Oh, apakah kamu sendirian di pulau itu? Atau ada yang lain? Tanya Liu Yu. Menurut kata-kata pemisahan, dia pada dasarnya dapat yakin bahwa pulau yang disebutkan oleh pemisahan itu sangat cocok untuk pembentukan klan. Saya tinggal bersama saudara perempuan saya. Dia bilang ada terlalu banyak orang jahat di dunia luar. Saya tidak ingin meninggalkan pulau ini. Dia membeli semua kebutuhannya sendiri. Tetapi suatu kali saudara perempuan saya pergi dan tidak pernah kembali, jadi saya pergi mencarinya. Akibatnya, saya terjebak di gua tambang segera setelah saya keluar. Saya tidak diselamatkan sampai saya bertemu Anda. Saya tidak ingin memberitahu Anda tentang pulau ini. Saya khawatir saudara perempuan saya akan marah jika dia kembali dan tahu bahwa saya akan membawa praktisi seni bela diri lainnya. Jelas bahwa ketika saudara perempuan saya meninggalkan rumah secara tiba-tiba, semakin rentan dia, semakin dia tidak memiliki teman. Setelah mendengar pengalaman perpisahan itu, Liu Yu juga merasa kasihan dengan perpisahan itu, dan saudara perempuannya saling bergantung satu sama lain, tetapi bahkan saudara perempuannya mengalami kecelakaan.
Liu Yu menduga bahwa mungkin sang kakak sudah mengalami kecelakaan, jadi dia tidak kembali ke pulau itu. Kalau tidak, mereka saling bergantung satu sama lain dan tidak memiliki saudara. Bagaimana mungkin mereka pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Kakakmu mungkin memiliki keberuntungan yang baik. Liu Yu berkata dengan nada menghibur. Kemudian dia melanjutkan, baiklah, mari kita pergi ke pulau bersamamu. Jika kakakmu ada di pulau itu, mari kita minta saran kakakmu. Jika dia setuju, kita akan menggunakannya sebagai tempat tinggal. Jika tidak, kita akan menetapkan tempat tinggal di sana untuk sementara waktu, oke? Dia mengangguk dan berkata, tentu saja tidak ada masalah. Mereka semua sangat senang ketika masalah Zhongmen diselesaikan. Ada lebih dari 2.000 orang dalam kelompok itu, yang terlalu mencolok. Oleh karena itu, Liu Yu sekali lagi membawa mereka ke dunia kecil. Di luar, hanya ada Liu Xin dan Sue Fan, serta jalan utama yang memisahkan, total ada 3 orang di luar. Setelah beberapa orang berganti kostum, di tengah lautan luas, di bawah pimpinan pemisahan, mereka melaju cepat. 3 hari kemudian, dia berkata, kita sudah sampai. Di bawah sini, Liu Yu melihat ke bawah dan melihat perkembangannya. Benar saja, pulau itu tertutup pepohonan dan tampak sangat bagus. Letak pulau ini, meskipun sangat dekat dengan lepas pantai, tetapi letaknya sangat terpencil, tidak heran pulau sebagus ini tidak ditempati. Perlu kita ketahui bahwa meskipun ada banyak pulau lepas pantai, lebih dari 60% di antaranya adalah pulau terlantar, seperti Pulau Qiansha, yang sangat panas, atau terletak di daerah letusan gunung berapi. Sisanya ditempati oleh beberapa praktisi seni bela diri tingkat lanjut. Banyak dari mereka yang mengaku sebagai pemilik pulau itu. Beberapa pulau besar bahkan lebih rumit. Jika beberapa kekuatan tahu bahwa ada pulau seperti itu, mereka tidak akan membantu mendudukinya. Dan ini, saya khawatir, juga merupakan alasan mengapa saudari yang terpisah tidak mau membiarkan perpisahan berkomunikasi dengan dunia luar, sehingga dia bisa mengatakan sesuatu dari mulut ke mulut. Liu Yu tidak terburu-buru melepaskan Wu Xiu di dunianya yang kecil. Dia memutuskan untuk menjelajahinya lagi. Liu Yu dengan 3 orang di bawah, Liu Yu bertanya, perpisahan, di mana kamu tinggal bersama saudarimu sebelumnya? Adik perempuanku dan aku tinggal di gua. Kakak perempuanku mengatakan mudah ditemukan di luar. Aku akan mengajakmu untuk melihatnya. Perpisahan menjawab, agak tidak sabar untuk mencicipinya. Liu Yu mengangguk, tahu bahwa dia ingin melihat apakah saudara perempuannya telah kembali. Karena itu, Liu Yu langsung meminta Jili untuk memimpin jalan. Ini memang sebuah gua, dan gua itu diblokir oleh mekanisme batu yang sangat besar. Jika Anda melihatnya dari luar, Anda tidak dapat melihat bahwa itu adalah gerbang batu. Lepaskan dan tekan mekanismenya. Gerbang batu itu terbuka perlahan. Liu Yu mengikuti di belakang dan melihat ke dalam. Seluruh pertahanan yang terbuat dari batu itu tampak sederhana, tetapi terlihat sangat hangat. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa saudara perempuannya seharusnya adalah wanita yang lembut. Berbeda dengan Liu Yu, mata Jili penuh dengan kekecewaan, karena dia tahu bahwa saudara perempuannya tidak pernah kembali, karena perabotan di rumah dan perabotan saat dia pergi tidak berubah sama sekali. Dan seluruh ruangan ditutupi dengan lapisan debu tipis, juga menunjukkan bahwa ada periode waktu yang tidak diganggu oleh siapapun. Melihat kekecewaan karena perpisahan, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, perpisahan, saya tidak tahu sudah berapa lama sejak saudara perempuanmu pergi dan tidak kembali. Sekitar 2 tahun, dia tidak ingat tanggal pasti perpisahannya, karena dia tidak tahu saat itu bahwa adiknya tidak pernah kembali dan tidak mencatatkan kesalahan sama sekali. Mengangguk, Liu Yu ragu sejenak. Ini adalah kediaman Jili dan kakak perempuannya, satu-satunya tempat di mana Jili bisa merasakan keberadaan kakak perempuannya. Apakah tidak baik baginya untuk menempati sarang seperti ini? Liu Xin masih ragu untuk melakukan ini. Setelah memikirkannya, Liu Xin berdiri dan berkata, perpisahan, karena kamu dan kakakmu pertama kali menemukan pulau ini, maka pemilik pulau ini seharusnya menjadi milikmu. Apakah kamu benar-benar ingin menjadikannya sebagai tempat tinggal kita di Sekte Beiming? Petik 2. Aku akan melakukannya. Tanpa memikirkannya, dia menjawab, kakakku berkata bahwa kamu harus tahu bagaimana membalas budi orang. Jika kepala keluarga baik padaku, aku tentu harus membalas budi. Bahkan jika kakakku tahu apa yang telah kulakukan,
aku yakin dia tidak akan menentangnya. Melihat ini, Liu Xin berkata, Tuan, mohon lepaskan kultivasi seni bela diri Sekte Beiming yang lain. Karena tempat ini akan digunakan sebagai sekte, tempat ini harus dibangun. Liu Xin berkata bahwa dia sudah memaksa Patriark untuk membuat keputusan. Liu Yu mengangguk dan pergi keluar gua bersama mereka bertiga dan melepaskan banyak seni bela diri. Ini adalah pulau yang dikatakan anak laki-laki itu. Ini benar-benar bagus. Begitu dia keluar, Wu Xiu dari Sekte Beiming tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa dia cukup puas dengan lingkungan di sini. Liu Yu berkata, saya yakin semua orang ingin mencoba. Mari kita mulai hari ini. Pertama, kita akan membangun aula utama untuk diskusi, dan kemudian kita akan menyelesaikan tempat tinggal kita sendiri terlebih dahulu. Setelah kita menangani urusan klan, kita dapat mendirikan tempat tinggal khusus. Meskipun Sekte Beiming awalnya hanya didirikan, mereka penuh percaya diri dan dapat membuat Sekte Beiming menjadi kekuatan yang tangguh. Kita semua adalah praktisi seni bela diri yang berada di atas Raja Seni Bela Diri. Mereka cepat mengkritik. Namun, dalam waktu setengah hari, sebuah istana yang menjulang tinggi telah dibangun. Melihat istana itu, kita semua merasakan kepuasan. Di dalamnya, kerja keras dan keringat masing-masing dari kita ditempatkan di dalamnya. Setelah itu, kita mulai bekerja sama berdua dan bertiga untuk membangun tempat tinggal sementara mereka sendiri, dan rumah-rumah kecil dibangun. Ketika malam tiba, semua praktisi seni bela diri dari Sekte Beiming duduk bersama, dan Liu Yu juga pergi. Ketika Liu Yu pergi, dia berbagi anggur yang baik yang diberikan oleh berbagai kekuatan untuk merayakan berdirinya Sekte Beiming. Malam itu ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Baru pada keesokan paginya semua orang bersenang-senang dan beristirahat untuk waktu yang lama. Pada sore hari, Liu Yu meminta Liu Xin untuk terus mengatur pembangunan Zhongmen. Sue Fan dipanggil oleh Liu Yu. Liu Xin dan Liu Xin akan mengomentari beberapa orang. Kata-kata Sue Fan lebih buruk daripada Liu Xin dalam hal komunikasi dengan orang lain, tetapi mereka lebih mantap dalam melakukan sesuatu. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Liu Yu merasa bahwa hubungan interpersonal Liu Xin sangat baik, yang lebih meyakinkan dan dapat membuat semua orang melakukan sesuatu dengan lebih baik. Mengenai Sue Fan, Liu Yu juga akan memberikan Sue Fan hal penting untuk dilakukan, yaitu menanyakan informasi. Sue Fan harus lebih stabil dan berpikir lebih komprehensif. Dia harus mengajak beberapa orang untuk menanyakan informasi dari luar dan memahami situasinya. Jika tidak, dia tidak akan banyak membantu situasi mereka saat ini. Setelah menerima instruksi Liu Yu, Sue Fan meninggalkan Beiming Zhong dan pergi ke daerah lepas pantai bersama beberapa murid Sekte Beiming tanpa ragu-ragu. Selain mereka yang dekat dengan Sue Fan, murid-murid lainnya tidak terlalu memperhatikan kepergian mereka. Inilah salah satu alasan mengapa Liu Yu meminta Sue Fan untuk pergi keluar untuk menanyakan informasi. Lagi pula, tidak banyak, atau bahkan terlalu sedikit, praktisi seni bela diri yang dapat dipercaya dan mampu. Pembangunan gerbang leluhur sedang berjalan lancar, dari aula dewan, ke aula utama, ke aula samping, dan kemudian ke semua jenis tempat tinggal dan istana. Pembangunan fasilitas lainnya hanya dapat dilakukan secara perlahan di masa mendatang. Setelah pembangunan selesai, Liu Yu mulai mengatur posisi untuk semua orang. Tidak mungkin bagi sebuah klan untuk hanya memiliki satu patriark. Tidak perlu yang lain. Melihat orang-orang yang menantikan di bawah, Liu Yu berkata, pertama-tama, mari kita bagi senioritas dan gelar kalian sesuai dengan prestasi kalian. Mereka yang kuat di bawah Raja Wu adalah diaken. Mereka yang kuat di bawah Raja Wu semuanya adalah murid sejati. Setiap orang tidak memiliki pendapat tentang hal ini. Adalah adil untuk membagi mereka ke dalam kultivasi. Pemujaan terhadap yang kuat di tanah Shenzhou lebih banyak daripada di tanah Beiming. Melihat bahwa setiap orang tidak memiliki pendapat, Liu Yu melanjutkan, awalnya, niatku adalah hanya Kaisar Wu yang kuat yang bisa menjadi penatua. Namun, saat ini, kita di Sekte Beiming bahkan tidak memiliki Kaisar Wu yang kuat. Kami semua menundukkan kepala. Memang, Sekte Beiming sekarang tidak memiliki Kaisar Wu yang kuat. Masih jauh dari kekuatan yang dibayangkan untuk menjadi kekuatan utama di perairan pesisir. Melihat bahwa setiap orang tertekan, Liu Yu melanjutkan, namun, aku tahu bahwa setelah pengalamanmu di area pertambangan, meskipun bakatmu belum meningkat, kemauan dan potensimu telah meningkat.
Aku yakin bahwa setidaknya 3 dari 10 dari kalian dapat menjadi Kaisar Wu yang kuat. Saat ini, sebagian besar praktisi seni bela diri memandang Liu Yu dengan tidak percaya, yang sungguh menakjubkan. Meskipun hanya ada 2 kekuatan di area pertambangan lepas pantai yaitu Da Fengbang dan Badonggu. Tidak mudah bagi sekte yang mengandalkan duel di medan duel untuk mendapatkan sejumlah besar batu jiwa. Sangat gemuk sehingga tidak mudah untuk mengolah Wu Huang. Liu Yu mengatakan bahwa 3 atau 5 dari 10 dari mereka bisa menjadi Kaisar Wu. Jika bukan Liu Yu yang berbicara, saya khawatir mereka tidak akan mempercayainya. Sebaliknya, mereka akan berpikir Liu Yu gila. Melihat ketidakpercayaan semua orang, Liu Yu menjelaskan, mungkin, kalian dulu berpikir bahwa mereka yang memiliki bakat lebih baik dari kalian, dan mereka yang jauh lebih baik dari kalian, belum mampu menembus Kaisar Wu, jadi kalian tidak memiliki kepercayaan diri. Namun, saya dapat memberitahu kalian dengan bertanggung jawab bahwa saya mengatakan demikian karena suatu alasan. Saya yakin, kita semua tahu bahwa kekuatan Kaisar Wu terletak pada kendali mereka atas kekuatan langit dan bumi, dan alasan mengapa mereka dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi adalah karena tekad mereka cukup kuat untuk memengaruhi dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi dengan tekad mereka sendiri. Apakah menurut kalian tekad kalian sekarang jauh lebih kuat daripada saat kalian terperangkap di tambang? Setelah mendengarkan kata-kata Liu Yu, mereka segera mengangguk dan merasa bahwa kata-kata Liu Yu sangat masuk akal. Mereka bertahan melalui pengalaman menyakitkan di tambang. Rasa sakit dari waktu ke waktu adalah penempaan tekad mereka. Secara alami, tekad mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, atas kata-kata Liu Yu, mereka tidak lagi hanya mempertanyakan, tetapi kepada diri mereka sendiri, kepada Liu Yu, memiliki sedikit kepercayaan diri. Melihat semua orang memiliki sedikit kepercayaan diri, Liu Yu melanjutkan, tentu saja, tidak cukup hanya dengan melakukannya. Anda perlu usaha sendiri untuk melakukannya. Hanya jika Anda bekerja keras, Anda dapat memiliki harapan yang lebih besar. Sebaliknya, bahkan jika Anda memiliki harapan, Anda mungkin tidak dapat menembus Kaisar Wu karena Anda malas dan malas. Pada saat ini, Liu Yu menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mendorong semua orang untuk berlatih keras. Hari-hari ini, melalui pengamatan, Liu Yu menemukan masalah yang sangat serius bagi sekolah Bei Mingzong yang baru bangkit. Yaitu, 9 dari 10 praktisi seni bela diri merasa beruntung karena mereka dapat melarikan diri. Oleh karena itu, mereka mulai memperhatikan kesenangan, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan kultivasi. Hal ini dapat dilihat dari diskusi tentang bagaimana sekte Beiming harus dibangun dengan indah dan seberapa bagus rumah mereka seharusnya. Liu Yu mengetahui tentang situasi tersebut setelah memahami Liu Xin dengan baik, dan segera memutuskan untuk mengubah suasana kultivasi sekte Beiming. Setelah memikirkannya, Liu Yu akhirnya menemukan cara untuk menggambar pai dan membuat cetak biru yang indah, sehingga setiap orang tidak memiliki motivasi untuk berlatih dan menariknya kembali. Tentu saja, ini bukan lukisan pai yang lengkap. Sebagian besar praktisi seni bela diri yang diselamatkannya lebih berani dan lebih kuat. Hanya saja kemungkinan untuk menembus Kaisar Wu tidak setinggi yang dia katakan, hanya untuk lebih menyemangati semua orang. Liu Yu tidak tahu, itu karena apa yang dia katakan hari ini yang tidak hanya membuat apa yang dia katakan menjadi kenyataan, tetapi juga jauh melampaui harapannya. Tidak hanya beberapa orang yang melampaui batas bakat mereka sendiri dan menerobos ke Kaisar Wu, tetapi juga beberapa orang kuat lahir. Tentu saja, ini nanti saja. Untuk sementara, seluruh atmosfer Bei Mingzong tiba-tiba berubah sejak hari ini, dan semua orang mulai berkultivasi. Bahkan tempat tinggal mewah yang awalnya direncanakan telah ditinggalkan. Dalam kata-kata mereka, dibandingkan dengan daerah pertambangan, lingkungan di sini sudah sangat bagus. Kita harus tahu bagaimana menghargainya, selalu mengingat pengalaman yang tak terlupakan, dan tidak pernah lupa untuk berlatih keras. Latihan semacam ini, cukup semacam rasa di mana, sebaliknya, kekuatan kultivasi yang gila seperti ini, membuat Liu Yu khawatir, tidak akan berkultivasi menjadi iblis. Tetapi sekarang, Liu Yu ingin membujuk semua orang untuk tidak berlatih terlalu keras. Saya khawatir semua orang tidak mau. Liu Yu, yang pertama kali menjadi kepala klan, tidak tahu bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu. Dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Selain itu, Liu Yu merasa akan merepotkan jika tidak ada posisi penatua. Dia atau Liu Xin akan membantu menangani semuanya.
Tidak mungkin semua orang pergi ke semua tempat bersama Liu Xin. Akhirnya, setelah memikirkannya, Liu Yu memutuskan untuk mendirikan Dewan Presbyterian sementara, yang untuk sementara dipegang oleh 10 orang yang menurut Liu Yu pandai dalam kultivasi dan pekerjaan. Ke-10 orang ini diturunkan menjadi diaken ketika 10 dari mereka berhasil menembus Kaisar Wu. Dengan cara ini, Liu Yu segera melonggarkan banyak hal dapat diserahkan kepada beberapa orang untuk membantu diri mereka sendiri untuk membuat ide-ide mereka sendiri. Dengan cara ini, sistem status Bei Mingzong akhirnya terbentuk, dan seluruh Bei Mingzong juga menjadi teratur, tidak seperti di awal, mereka bahkan tidak tahu harus menyebutnya apa. Pada titik ini, Sekte Bei Ming akhirnya didirikan dan menjadi sebuah sekte, bukan hanya gado-gado seperti di awal.